Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Haris di channel Terapis Betawi. Channel di mana kita bisa belajar tentang cara-cara memijat, cara-cara mengurut dan refleksi segala teknik. Namun, kali ini saya tidak akan berbicara atau menunjukkan tutorial pijat atau masas seperti video-video sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman nyata dari saya dan ada pula cerita kisah nyata dari teman-teman saya yang berprofesi sama dengan saya, yaitu terapis panggilan door to door dari rumah ke rumah pelanggan. Ini adalah kisah saya pribadi. Saya saat itu mendapat pesan dari teman bahwa Bapak Jordan, ya kita sebut saja Bapak Jordan, nama disamarkan ya, karena di sini sebelumnya saya jelaskan, saya akan bercerita dengan tempat dan nama-nama yang sudah saya samarkan. Karena setelah saya izin, saya meminta restu dari mereka yang terlibat dalam cerita ini. Mereka semua tidak mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Jadi, di dalam cerita ini saya menggunakan nama-nama samaran dan juga tempat-tempat samaran. Ya, untuk menghindari segala sesuatu yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Oke, kita lanjut dalam cerita ini. Cerita ini berjudul 11 hari hilang dalam alam antah berantah. Suatu hari saya mendapat pesan dari teman bahwa Bapak Jordan meminta saya untuk memijatnya di rumah beliau. Bro, ada yang titip pesan nih buat lo. Namanya Pak Jordan. Lo disuruh ke rumah dia, disuruh ngurut. Gitu kata teman saya. Pak Jordan, orang yang mana ya? Saya balik bertanya ke teman saya. Lah, nggak tahu. Katanya dia sering ngurut sama lo. Udah langganan, kata teman saya lagi. Ciri-ciri orangnya gimana? Tanya saya lagi. Kepala botak, badannya kekar, kulit hitam, tapi ngomongnya lembut, baik juga. Saya aja dibeliin rokok buat jasa nyampein pesan ini ke kamu, kata teman saya. Lalu saya pun mikir, siapa orang itu? Terus tinggalnya di mana ya? Gumam saya dalam hati. Lo nggak dikasih tahu alamatnya, bro? Tanya saya ngagetin teman saya. Karena waktu saya mikir, saya sempat diam alias bengong mikirin atau nyari tahu atau berusaha mengingat orang tersebut. Pak Jordan itu ya. Bujuk, ngagetin aja loh, bentak teman saya yang jantungnya hampir copot. Ya udah sih, kalau lo emang nggak tahu siapa tuh orang, nggak tahu juga tempat tinggalnya, santai aja bro. Nggak usah lo pikirin siapa dia, di mana rumahnya. Kalau dia emang butuh lo, nanti dia nyariin lo lagi. Mudah-mudahan ketemu langsung sama lo, kata teman saya memberi saran. Betul juga sih, jawab saya. Singkat cerita, saat maghrib pun tiba. Seperti biasa saya dan teman-teman saya ya dalam hal ini, bersiap menyambut sholat maghrib berjamaah di masjid tempat biasa kami kumpul. Oh ya, sekedar info. Dulu saya dan teman-teman selalu berkumpul di masjid dengan kegiatan atau tanpa kegiatan apapun. Yang penting kami ada di masjid agar tidak terlewat waktu sholat. Baik sholat yang wajib atau yang sunnah, kami berusaha untuk tepat waktu.
Dan dari kebiasaan itulah sampai saat ini saya dan teman-teman saya sangkut satu angkatan itu, kami terbiasa menepati janji. Walau apapun halangannya, kami akan berusaha menepati janji. Mantap do. Oke, kembali ke cerita. Setelah kami melaksanakan sholat maghrib dan melakukan kegiatan sunnah setelah ibadah, itu sekitar jam 10-an malam ya. Dan beberapa teman saya pun sudah pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Di sana hanya tersisa sekitar 15 orang saja. Ya, 15 orang saja yang tetap stay di masjid. Beberapa teman saya pun sudah ada yang tidur. Ada pula yang masih setia duduk sila di atas sejadah. Tengah malam pun tiba. Saya dan 4 orang teman saya yang saat itu memang belum tidur, membangunkan semua teman-teman yang masih tidur untuk melaksanakan ibadah sunnah tengah malam, atau kita biasa sebutnya dengan sholat tahajud ya. Karena saat itu sudah jam 1:30 dini hari kurang lebih ya. Kami melaksanakan ibadah sunnah tengah malam bersama-sama. Di saat itulah cerita mistis ini berawal. Jreng-jreng. Saat itu saya sedang bersiap untuk ibadah. Seperti biasa, sebelum ibadah kita wajib mengambil wudhu. Nah, di saat akan berwudu itu, saya sudah merasakan keanehan yang tidak biasa, di mana semua pakaian untuk ibadah saya menjadi bersih, semua seperti habis dicuci, wangi, rapi, bersihlah pokoknya. Tapi saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Saya hanya sedikit bergumam dalam hati. Kok bersih banget ya? Kayak habis dicuci, wangi banget lagi. Hehehe, gumam saya dalam hati. Gak mau ambil pusing, saya pun bergegas memakai pakaian sholat itu. Lalu OTW ke tempat wudhu. Di saat saya mau berwudhu, saya merasa ada yang memperhatikan saya dari belakang. Bulu kuduk saya pun berdiri, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Tidak seperti kita didekati makhluk lain ya, gaib, jin atau setan atau hantu atau apalah namanya. Yang biasanya itu loh. Biasanya kalau bulu kuduk atau bulu roma kita berdiri hebat karena di sekitar kita ada setan atau jin, pasti ada rasa takut di diri kita walau sedikit. Tapi rata-rata manusia biasa seperti saya ini, contohnya ya, rasa takut atau iseng atau ngeri itu nggak sedikit bro, tapi banyak. Atut. Singkat cerita, karena saya merasa ada yang memperhatikan, semakin saya cuekin. Itu yang ngeliatin semakin keras keinginan saya untuk menoleh ke belakang tubuh saya. Akhirnya sambil wudhu, saya lihat ke belakang tubuh saya. Pas saya lihat ke belakang, ada sesosok siluet putih berbentuk seperti orang yang memakai jubah sedang bersedekap ke arah saya, menatap saya. Lalu perlahan menghilang seperti di film-film. Iseng. Astagfirullahaladzim, ucap saya dalam hati. Dan saya pun tidak menghiraukannya atau tidak peduli ya dengan kejadian itu. Singkat cerita, saya pun melaksanakan ibadah malam itu. Dan setelah sekitar 1 jam saya ibadah, saat itu saya sudah selesai melaksanakan sholat malam atau tahajud ya. Seperti biasa, kami melanjutkan dengan duduk bersila atau berzikir, mengingat, memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Saat sedang berzikir itulah tiba-tiba datang angin besar di sekitar saya. Padahal posisi saya ada di dalam masjid bersama teman-teman yang lain.
Datang angin yang sangat kencang, bertiup sampai membuat tubuh saya bergoyang-goyang. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Tanya saya dalam hati. Tapi yang aneh, saya lihat semua teman-teman saya biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Karena saya lihat semua teman-teman saya biasa saja, maka saya pun berusaha untuk tetap cool. Berusaha diam saja seperti teman-teman saya yang lain. Selang beberapa menit kemudian, angin pun berhenti. Keadaan kembali seperti semula. Namun, tiba-tiba sekeliling saya berubah menjadi terang benderang, sangatlah terang. Pokoknya, suasana dan posisi saya tetap seperti semula. Tidak ada yang berubah, tapi seperti di luar ruangan. Tidak di dalam masjid, kami seperti berada di lapangan pada tengah hari. Terang, sangat terang. Semua teman-teman saya yang bersama saya saat itu juga terlihat jelas semua. Saya melirik ke kanan dan ke kiri, saya perhatikan teman-teman saya, semua normal. Dan tiba-tiba, entah dari mana datangnya, ada seorang pria berjubah putih persis seperti siluet yang pernah saya lihat di tempat wudhu. Dia datang menghampiri saya, lalu berkata, "Nak, Assalamualaikum. Nak, saya minta tolong kamu datang ke rumah saya. Saya lelah, saya mau kamu pijati saya." Saya pun hanya tertunduk dalam diam, hanya sedikit mengangguk tanpa suara. "Ini alamat saya," ucap laki-laki itu sambil menunjukkan telapak tangannya ke arah wajah saya dan menempelkannya ke wajah saya. Lalu semua kembali normal seperti sedia kala. Saya berada di dalam masjid bersama teman-teman saya. Saya pun tersadar setelah ada tepukan di bahu saya, membangunkan saya untuk melaksanakan sholat subuh. Berarti kejadian tadi berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam ya. Padahal yang saya rasakan kejadian itu berlangsung hanya sekitar 30 menit atau mungkin kurang. Singkat cerita, siang harinya atau menjelang sore lah ya, sekitar jam 2-an sore gitu, saya teringat pesan bapak-bapak yang datang pada kejadian malam tadi. Dan anehnya, kaki saya terasa sangat ingin berjalan. Serasa ada yang menarik saya untuk berdiri lalu berjalan entah kemana. Saya pun tidak bisa menolaknya. Tiba-tiba badan saya berdiri lalu berjalan tanpa tujuan. Di kejadian itu, saya hanya berjalan kaki saja tanpa tujuan, keluar masuk kampung tetangga dari satu kampung ke kampung lain. Dan anehnya, saya tidak merasa lelah, lapar, atau haus. Terasa biasa aja. Bahkan rokok yang saya bakar dari rumah tadi ya, masih ada loh. Belum habis 1 batang. Padahal saya sudah berkeliling banyak kampung dengan jalan kaki. Coba 1 batang keliling kampung, jalan kaki, nggak habis itu rokok. Akhirnya waktu asar pun tiba. Otak saya langsung connect, harus segera ke masjid untuk ibadah ya. Dan tahu-tahu saya sudah ada di depan masjid yang biasa saya sholat bersama teman-teman. Tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan hal yang baru saja terjadi, saya masuk masjid dan saya pun melaksanakan sholat asar. Singkat cerita, setelah sholat asar, saya berkeinginan ya pengen banget ngopi gitu. Saya mau ngopi. Lalu saya keluar masjid dan berjalan menuju warkop langganan saya di depan tuh. Akang warkop. Sampai di warkop, saya pun segera memesan kopi hitam kesukaan saya. "Kang, kopi hitam 1 ya," pinta saya.
Siap bos, jawab si akang kopi. Hehe, mantap do. Lalu datanglah segelas kopi idaman saya. Lalu saya hirup kopi itu sambil menikmati rokok kesukaan saya. Mantap. Selesai ngopi, saya berniat mau pulang dulu. Oh ya, tidak lupa, kopi itu sudah saya bayar ya, bukan kopi gratisan. Saya bayar kopi, lalu saya terasa gerah gitu ya. Jadi saya mau pulang dulu, mau mandi dan ganti baju. Tapi saat saya keluar dari warkop, kok suasana berubah. Saya tidak lagi berada di lingkungan desa tempat saya tinggal. Rumah-rumah yang saya lihat semua megah, mewah-mewah lah. Yang paling aneh, langitnya berwarna orange, hembusan angin pun terasa sangat sejuk. Setiap hirupan angin yang masuk ke dada saya itu terasa sangat segar, dan saya merasa jauh lebih sehat setiap menarik napas. Aneh memang. Aduh, ini ya maaf ya teman-teman. Tiba-tiba turun hujan saat ini. Hujan cukup deras loh, ditambah angin. Airnya juga mungkin terdengar ya sampai ke kalian. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini bukan sesuatu yang aneh ya. Dan memang bukan hal yang aneh karena ini hujan biasa. Cuma mungkin suaranya akan masuk ke dalam rekaman ini. Oke, kita lanjut. Dari deretan rumah sebelah kanan di ujung sana, terlihat seorang bapak yang melambaikan tangannya seperti memanggil seseorang. Karena saya tidak merasa kenal, maka saya diam saja. Tapi saya perhatikan di sekeliling, tidak ada orang lain gitu maksud saya. Apa bapak itu memanggil saya ya? Tanya saya dalam hati. Nak Hari, sini, rumah bapak yang ini. Teriak bapak itu dari depan rumahnya. Lah, kok bapak itu kenal saya? Kembali saya bertanya dalam hati. Udah cepetan sini, saya nunggu dari tadi loh. Teriak bapak tersebut kembali terdengar. Dan akhirnya saya pun berjalan menuju ke rumah bapak tersebut. Setelah sampai di depan rumah bapak itu, saya terkejut karena bapak itu adalah laki-laki yang ada di kejadian malam lalu di masjid saat saya sedang ibadah tengah malam. Udah sini, masuk. Kok malah bengong aja? Ucap bapak itu yang tiba-tiba sudah ada di depan saya. Lalu mengajak saya masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam rumahnya, saya hanya gimana waktu ditarik itu. Hanya manut ya, nurut saja mengikuti bapak itu. Sesampainya di dalam rumah bapak itu, saya tercengang, heran bercampur kagum dengan semua benda-benda yang ada di sana. Yang saya lihat, seluruh benda yang ada di sana berwarna kuning emas, atau mungkin memang benda-benda tersebut adalah emas. Subhanallah, gumam saya spontan setelah melihat benda-benda itu. Silahkan duduk dulu ya nak. Bapak mau ambil tikar dulu buat pijatan kita nanti, ucap bapak itu. Ya pak, kali ini saya bisa berkata untuk pertama kalinya sejak bertemu bapak itu. Ini ucapan saya yang pertama loh, sumpah. Nanti kita pijatan di sana ya, biar adem, ucapnya kemudian sambil tersenyum dan menunjuk ke sebuah saung atau pendopo kecil yang ada di taman.
Dan yang pasti, taman tersebut sangatlah indah. Subhanallah. Tunggu sebentar ya, lanjut bapak itu. Baik pak, jawab saya. Singkat cerita, sudah siaplah semua peralatan atau segala sesuatunya untuk kami melakukan pijatannya. Lalu saya mulai memijat bapak tersebut. Saat saya pegang kaki si bapak, terasa sangat dingin, seperti orang baru keluar dari kulkas. Ih, bener deh waktu itu. Wih, dingin banget, ucap saya dalam hati. Saya aja sampai kaget saat baru nyentuhnya. Namun karena saya berpikir rasional ya, saya tidak mau berpikir macam-macam. Saya pun bersikap profesional. Saya tidak mempermasalahkan keadaan itu. Saya lanjut memijatnya. Di setiap gerakan tangan saya yang memijat bagian-bagian tubuh si bapak, mulai dari kaki, ke pinggang, ke tubuh, ke tangan, dan lain-lain, setiap jempol saya bergerak, mengurut, ya seperti layaknya orang ngurut ya gimana ya, berjalan satu tangan kan bergantian kanan kiri seperti itu ya. Beliau atau Pak Jordan itu melengguh seperti orang menahan sakit. Terlalu kencang ya Pak urutan saya. Saya pun mencoba bertanya. Enggak nak, pas dan enak kok. Tangan kamu itu ajaib, enak banget. Jawab si bapak sambil tetap seperti orang menahan sesuatu. Akhirnya saya tetap lanjut mengurut atau memijat si bapak sampai selesai. Selang beberapa lama, selesailah tugas saya memijat si bapak, dan beliau segera memakai kembali bajunya yang tadi saya suruh buka untuk dipijat. Lalu beliau duduk di depan saya, menyalakan rokok sambil menikmati segelas kopi yang memang sudah disiapkan saat saya memijat tadi. Kemarin saya bertemu sama teman kamu. Saya titip pesan lewat teman kamu itu agar kamu datang ke rumah saya, ucap beliau membuka obrolan. Oh iya pak, disampaikan kok sama teman saya. Tapi karena saya nggak tahu atau nggak kenal dengan bapak, saya jadi bingung. Makanya saya nggak datang, jawab saya sambil menjelaskan. Ya, saya sudah tahu itu, jawabnya kemudian. Saya mohon maaf ya pak, ucap saya. Gak apa-apa, memang kita belum saling kenal. Tapi saya sudah tahu kamu. Saya sering melihat kamu jalan kaki ke rumah orang yang minta dipijat, sambut beliau. Saya Jordan yang menitipkan pesan kepada teman kamu, lanjutnya. Oh ya pak, maaf saya nggak tahu. Kembali saya meminta maaf. Tak berapa lama kami ngobrol, Pak Jordan mengeluarkan sebuah amplop lalu memberikannya pada saya sambil berkata, ini sebagai tanda terima kasih saya untuk pijatan kamu ya nak. Gunakan saat kamu akan memijat, ucapnya. Saya pun menerimanya sambil berkata, baik pak, terima kasih, ucap saya. Sekarang pulanglah, lewat pintu itu, kata Pak Jordan sambil menunjuk ke sebuah pintu di belakang rumahnya. Tanpa banyak pikir, saya segera pamitan dan melangkah ke arah pintu tersebut. Baik pak, saya pamit ya, terima kasih banyak ya pak, ucap saya sambil pamit mencium tangan Pak Jordan. Sama-sama nak, segeralah pulang, jangan sampai terlambat, ucap Pak Jordan lagi. Baik pak, assalamualaikum, ucap saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Pak Jordan. Oh ya, dalam jawaban Pak Jordan ini, beliau menjawab salam saya
di mana dia menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, titik, 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 titik." Ada sekelumit kalimat lagi di belakang ucapan salam beliau, namun tidak saya buka di sini ya. Itu sesuatu yang cukup sensitif juga menurut saya. Oke, kita lanjut. Lalu saya buka pintu yang dimaksud Pak Jordan, dan gimana, bingung saya. Habis masuk ke pintu itu ya, saya lupa ingat ini, ke pintu yang dimasuk Pak Jordan. Lalu saya segera masuk ke dalam sana, dan seketika itu juga saya mendengar suara kodok. Maaf, saya sedikit lupa ceritanya ini karena sudah cukup lama ya. Ini terjadi sekitar tahun berapa dia, 90-an lah. Oh, saat itu setelah kerusuhan itu ya, antara 98 atau tahun 99. Cukup lama sih. Makanya saya mohon maaf agak sedikit lupa dalam cerita ini. Ya, saat itu saya mendengar suara kodok, jangkrik, dan suara hewan malam lainnya. Sesaat setelah saya memasuki pintu yang dimaksud Pak Jordan. Tubuh saya pun terasa basah loh. Dan setelah saya sadari, ternyata saya sedang tidur terlentang di tengah rawa yang ada di samping masjid tempat biasa saya kumpul dan melakukan kegiatan ibadah sehari-hari. Saya terkejut kaget bukan kepalang. Segera saya bangkit berdiri dan sekuat tenaga saya berusaha kabur. Kabur keluar dari sana ya, dari rawa-rawa itu. Singkat cerita, saya berhasil keluar dari rawa-rawa tersebut karena di samping masjid saya pun menuju masjid berniat membersihkan diri dan lanjut ibadah malam. Dan ternyata dari kejauhan saya lihat di masjid masih banyak teman-teman saya masih kumpul. Kok tumben? Kumpul semua nih teman-teman saya, tanya saya dalam hati. Lalu terucaplah "Assalamualaikum", ucap saya dengan suara agak keras. "Waalaikumsalam", jawab mereka spontan. Diiringi beberapa teman saya yang posisinya menghadap jalan ya saat itu. Jadi kami biasa duduk-duduk atau membahas sesuatu di beranda masjid, tidak di dalam masjid ya, di beranda masjid yang kebetulan masjid itu berada di pinggir jalan. Dan yang pasti teman saya yang menghadap ke jalan itu pasti melihat saya datang. Lalu teman saya itu bersembunyi, langsung ngumpet ya, menutup matanya di belakang temannya yang ada di depannya itu loh. Lucu. Iya. "Woi, kenapa kalian?" tanya saya keheranan. Karena melihat mereka, teman-teman saya itu hanya duduk terdiam tanpa kata dan tanpa ekspresi. Mereka seperti melihat hantu. Sedih deh. Lalu datanglah guru ngaji kami dari dalam masjid. Lah, dari mana kamu?" tanya beliau penuh heran. Beliau pun menghampiri saya dan menarik saya masuk ke masjid. "Kok pakaian kamu basah? Habis ngapain sih?" tanya beliau lagi sebelum saya sempat menjawab pertanyaan beliau sebelumnya. Iya Pak," jawab saya gugup karena masih dalam keadaan gak ngerti ada apa sih ini sebenarnya gitu loh. Singkat cerita, setelah saya mandi membersihkan diri, lalu saya menuju ke guru ngaji saya dan teman-teman saya yang sudah menunggu kehadiran saya setelah membersihkan diri tadi.
Assalamualaikum. Kembali saya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak Ustadz dan teman-teman saya kompak. Duduk sini nak di samping saya, kata Pak Ustadz. Saya pun menuruti. Saya duduk di samping guru ngaji saya. Kamu dari mana? Tanya Pak Ustadz. Saya habis ngurut Pak, jawab saya. Ngurut siapa? Kok pakaian kamu basah semua? Berapa orang yang kamu urut? Jauh banget ya rumahnya, sampai berhari-hari gitu, tanya Pak Ustadz berturut-turut. Seperti perang saya direnteti dengan pertanyaan-pertanyaan. Berhari-hari Pak? Enggak kok, saya cuma sekitar 3 jam di rumah Pak Jordan, jawab saya dengan heran. Pak Jordan? Pantas saja, ucap Pak Ustadz agak pelan. Kamu tahu berapa hari kamu hilang? Nah no, hilang. Saya tambah kaget dengan ucapan Pak Ustadz. Kamu itu pergi tanpa diketahui semua orang, termasuk keluarga kamu itu 11 hari. Malam ini adalah malam ke-12 kamu baru muncul, jelas Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya terperanjat kaget setengah hidup. Yang benar Pak? Tanya saya nggak percaya. Coba lihat kalender Gi. Sekarang tanggal berapa? Cek sono. Tuh di dalam ada kalender, perintah Pak Ustadz. Lalu saya segera bangun berdiri menuju ke arah kalender yang nempel di dinding masjid. Karena kejadian ini sudah lama ya, saya agak lupa kejadian itu hari apa dan tanggal berapa. Yang jelas saat malam itu saya muncul di masjid adalah hari Kamis malam atau malam Jumat dini hari. Setelah saya lihat kalender, ternyata benar, saya sudah hilang 11 hari entah kemana. Lalu saya kembali duduk di samping Pak Ustadz dengan perasaan campur aduk gak karuan. Lemas dan aneh banget rasanya. Kalau ingat itu pun saya masih merinding. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu, tenangkan pikiran kamu. Kami mau ibadah malam, kamu tidur aja lah. Oke? Ucap Pak Ustadz dengan bijak dan penuh wibawa. Baik Pak, jawab saya. Namun karena kami sudah terbiasa ibadah malam, saya tidak bisa tidur dan saya pun ikut melaksanakan sholat malam itu bersama-sama guru ngaji saya dan teman-teman saya. Dan sampai di sini saya rasa cukup dulu ya cerita ini tentang amplop yang diberikan dari Pak Jordan tersebut, yang diberikan kepada saya sebagai upah atau tanda jasa atau tanda terima kasih dari beliau Pak Jordan yang sudah saya pijit atau saya urut ya. Itu mungkin tidak saya bahas dalam cerita ini. Mungkin akan saya bahas atau akan saya ceritakan di lain hari, di lain video. Oke. Sebetulnya masih sangat panjang cerita ini. Saat saya hilang, keluarga saya nggak khawatir karena mereka menganggap saya ada di rumah saudara saya yang ada di daerah Jawa Barat ya. Di sana memang saya ada saudara yang agak jauh dari tempat saya tinggal saat itu. Dan teman-teman saya hanya tahu saya pergi entah kemana. Saat itu hanya guru ngaji saya yang khawatir atau mungkin sebetulnya beliau tahu saya di mana saat itu. Yang saya dapat informasi dari teman-teman saya, selama saya hilang,
Pak Ustadz, guru ngaji saya itu berpuasa. Bahkan sampai malam saya muncul itu Pak Ustadz masih berpuasa. Sungguh masih banyak dan panjang lagi sebetulnya kisah ini, tapi berhubung durasi saat ini sudah terlalu lama, maka saya sudahi saja cerita ini sampai di sini. Tidak lupa kembali saya mohon dukungan dari teman-teman, atau bisa kita sebut saya mohon sedekah dari teman-teman semua untuk mensubscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video lainnya. Oh ya, satu lagi. Untuk teman-teman, apabila kalian punya kisah nyata, kalian bisa kirim kepada saya via email di channel ini. Dan pasti insya Allah saya bawakan untuk kita bagikan kepada teman-teman kita pecinta channel ini semua. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan